Oke, kita sudah santai, sudah tadi lihat-lihat sebentar lah, lihat-lihat ini suasana. Jadi saya sangat bahagia lah Kang ya ketemu Akang, karena jadi pas corona menyerang itu kita baru kali ini lagi ketemu ya. Iya. Jadi cukup lama lah. Jadi ini sambil silaturahmi Idul Fitri lah ke senior ya. Kang, ketika pertama Akang mengenal OI, itu kronologisnya seperti apa? Kok Akang bisa masuk, dan waktu itu saya masih mahasiswa lah ya. Akang masuk ke OI ini, kronologisnya bisa ketemu ke OI itu bagaimana sih Kang? Saya tuh menjadi penggemar Iwan Fals tuh dari tahun 93 kali ya. Oh, 93. SMP lah. Pas Iya, iya. SMP saya pertama mengenal sosok Bang Iwan. Udah setelah itu pas kuliah di Jogja, saya sering ikut konser. Dulu 96 kalau nggak salah ikut konser kantata di Solo, nonton. Dari konser. Jogja Dari pergi ke Jogja Solo. Dari Jogja ke Magelang, ke Semarang. Ini kalau ada konser Itu rombongan mahasiswa itu Kang? mahasiswa ya, rombongan mahasiswa nonton, naik kereta, naik bis atau ngompreng. Nah, setelah saya selesai kuliah, saya balik lagi ke Banten. Tahun 93 saya ketemu dengan Kang Entis, Anyar itu ya? Kang Entis, terus Kang Fajar dari KPJ ya. KPJ. Sekarang kalau nggak salah di Lampung, Kang Fajar. Terus kemudian Itu 93 apa 2003. udah 2003 ya? 2003. Jadi Ya, Akang saya- selesai kuliah itu kuliah saya tahun 2000. 2000, terus langsung pulang ke Pulang ke Banten. Banten. Tahun 2003 saya ketemu teman-teman. Yang satu frekuensi lah. Ya, satu frekuensi, sama-sama penggemar Bang Iwan lah ya. Saya ketemu Kang Entis, Kang Fajar, Kang Tejo. 3 orang ini ketemu. Kemudian saya ketemu Kang Acil, Tangerang. Wacil Tangerang ya. Acil Tangerang. Nah, pada tahun 2003 itu kemudian digagaslah banyak teman-teman OI baik dari Serang, Tangerang, Kabupaten Pandeglang, Lebak, dan Cilegon membentuk yang namanya Korwil, Koordinator wilayah. Koordinator Wilayah Banten, karena OI waktu itu masih memiliki struktur organisasinya langsung ke kota-kota. Jadi badan pengurus kota Provinsi tidak ada. tidak ada. Oh, berarti tidak OI ada. itu tahun berapa itu dibentuk dari pusat maksudnya? Adanya OI ini Kayaknya 2009 99 2000 lah ya. 2009 gitu. Cuma saya 2003 ketemu teman-teman itu, akhirnya sering Inisiatif nongkrong, sering ngobrol, kumpul ya. kumpul silaturahmi lah dengan teman-teman OI di Banten. Kemudian digagaslah untuk membentuk Korwil. Digagas bentuk Korwil, kemudian disepakati, dan saya diberi amanah oleh teman-teman untuk menjadi ketua Korwil OI Banten. 2003 itu. 2003 itu mau ke 2004 lah, 2004. Kebetulan pas dibentuk ketua OI pusatnya Kang Digo. Oh, Edigo ya. Kang Digo ya. Akhirnya diterima, bahkan di SK-kan oleh pusat, dan menjadi cikal bakal terbentuknya BPW. Oh, Korwil itu. Korwil Persiapan untuk BPW. BPW. Akhirnya untuk sekarang ini kalau tidak salah seluruh Indonesia kayaknya BPW. ada Badan Pengurus Wilayah. Kalau kotanya atau kabupaten Badan masih Pengurus kota. BPK ya. BPK. Jadi akhirnya embrionya itu dari Korwil
yang digagas oleh teman-teman di Banten. Kemudian akhirnya dianggap baik, diterapkanlah, diresmikannya kalau nggak salah secara de jure itu di Munas Bandung. Saya ikut waktu itu, Munas Bandung, dikukuhkanlah menjadi BPW. Berarti dari Korwil ketika masuk Munas, Banten dikukuhkan jadi BPW? Iya, dikukuhkan nggak semuanya, di semua, seluruh Indonesia? direkomendasikan semua ada BPW gitu. Ya nanti terbentuk BPW itu ya masing-masing provinsi dengan berbagai kemampuan silahkan untuk direkomendasikan untuk membuat BPW. Kalau untuk sekarang kayaknya semua sepertinya sih sudah menjadi BPW semua. Jadi Kang, ini kan berangkat awal semua dari fans Iwan Fals lah ya. Berangkat awal, otomatis dari lagu-lagunya yang mewakili jiwa-jiwa pada saat itu. Nah, ketika misalkan kelompok-kelompok atau orang-orang itu bertemu dalam satu wadah OI ini ormas kan ya, kalau sekarang itu disebut ormas. Sekarang ya? ormas, ya. Ormas ya. Nah, apa ada hal yang ingin diraih apa dari orang-orang penggemar Iwan Fals berkumpul sehingga menjadi sebuah organisasi? Apakah kan pasti bergeser dari orang yang hanya senang lagu-lagu ketika dia dibentuk organisasi kan bergeser. Apa memang itu menjadi hal yang justru berkumpulnya orang itu jadi tambah kreativitas atau tambah hal-hal lain yang dilakukan yang lebih mungkin sosialnya, budayanya segala macam gitu? Kalau sekarang saya nggak tahu ya. Kalau yang sekarang saya nggak ya, tahu. di zaman akan proses karena ini kan cikal bakal yang sekarang juga waktu akan. Iya, kalau sekarang saya anggota OI biasa lah ya. Anggota biasa. Anggota OI biasa yang ya selalu mendoakan, mensupport lah teman-teman memiliki karya apapun. Teman-teman juga selalu kompak, baik ya. Dengan segala keterbatasan, mereka tetap berupaya membuat karya gitu. Kalau OI yang saya pahami bahwa OI itu wadah silaturahmi dari orang-orang yang memiliki frekuensi yang sama dalam memaknai lagu dari Bang Iwan. Jadi orang memiliki kegelisahan pada hidupnya, kemudian rasa terwakili ya. Kegelisahannya itu oleh lagu-lagu sair-sair Bang Iwan, kemudian dia rindu dengan sesama komunitas yang memiliki kegelisahan yang terwakili oleh Bang Iwan itu, sehingga mereka berkumpul. Nah, ketika berkumpul, saya melihat bahwa harus ada yang dikerjakan. Ya, jangan hanya berkumpul tok doang. Tidak hanya berkumpul atau bersilaturahmi saja, tapi ini harus berbuat, harus ada yang dikerjakan agar kehidupan berjalan wajar. Kalau kata Bang Iwan kan begitu. Yang dikerjakan nggak wajar berarti. Nggak wajar, harus ada yang dikerjakan. Karena karya itu lampu kita. Iya. Kalau kita tidak punya karya, orang tidak bisa melihat kita. Gelap. Tapi kalau kita punya karya, kita punya cahaya. Orang bisa melihat kita, melihat karya kita. Persoalan karya itu maksimal atau memiliki keterbatasan itu soal lain. Tapi kita sudah memiliki semangat untuk berbuat, menghasilkan karya. Nah, karya itu kemudian ketika saya bersama teman-teman OI, saya menerjemahkan konsep dari Badan Pengurus Pusat yang waktu itu di bawah kepemimpinan Kang Digo. Yeah. Itu ada 4 sopan gitu ya. Dari sopan. Jadi S-nya itu sopan tuh seni, O-nya olahraga, P-nya pendidikan, niaga. Iya. Oh, jadi 4 itu menjadi inspirasi untuk berkarya itu. Fokus berkarya 4 inilah ya 4 untuk itu. pada saat Akang itu. Iya. Di BPW. Jadi saya melihat kan begini, teman-teman OI ini berbagai kalangan,
memiliki kekuatan untuk bersatu, kompak, ini harus diarahkan ke hal yang lebih dapat berguna bagi orang lain. Jadi OI bukan hanya untuk OI, tapi OI untuk lingkungan, Orang lain juga ya. OI untuk kebersihan, OI untuk membantu sesama, membantu orang yang memiliki keterbatasan. OI harus hadir. Nah, saya mencoba mendorong itu dengan berbagai kegiatan yang pernah dilakukan. Seperti misalnya dulu kita pernah membuat festival musik jalanan, bekerja sama dengan teman-teman KPJ, Pengamen jalanan itu. pengamen jalanan. Itu pernah dilakukan. Terus kemudian kita pernah melaksanakan jambore, Iya. jambore OI Sebanten pertama. Kalau baksos Dilaksanakan itu sering kan. di Wulandira, terus kemudian baksos, nanam pohon, terus memberikan edukasi pendidikan ke anak-anak kecil, membaca, terus kemudian ada pengajian bulanan. Kita dorong untuk seperti itu. Terus kalau ada bencana atau peristiwa yang secara sosial berdampak, OI Terlibat, dengan segala keterbatasannya ikut andil ya. ikut untuk memberikan sesuatu sehingga dapat meringankan sedikit beban dari mereka gitu. Karena ya kita harus mengulurkan tangan, bantulah sesamamu itu. Iya, iya. Jadi teman-teman OI ya bersama-sama didorong untuk berbuat untuk kemanusiaan. Tadi itu Kang, jadi itu kan waktu Akang lah, waktu Akang jadi ketua Korwil BPW kan terus menggulirkan hal semacam itu dari tadi pondasi bahwa ini harus berbuat, ini harus berkarya, ini harus berkreativitas, berbuat sesama, lingkungan dan yang lain-lain. Kan di OI itu banyak sekali unsur-unsur yang seperti di awal tadi saya sampaikan. Ada yang mungkin juga PNS atau ASN, ada yang pengamen, ada yang mungkin juga mahasiswa dan segala macam. Itu tantangannya seperti apa ketika harus dia dikolaborasikan bersama-sama tadi itu harus berbuat dengan sopan tadi itu, dengan seni, olahraga, pendidikan dan niaga gitu. Pasti banyak tantangannya pada saat itu Kak Kang melakukan itu kan. Ya banyak tantangan. Cuma ya ketika banyak tantangan, ada perbedaan, ada opsi-opsi, yaitu sebagai hasanah kekayaan bagi teman-teman OI. Jadi tidak membuat kemudian menjadi selisih paham, tidak. Tapi itu ya menjadi hal yang wajar lah, bahwa ada teman-teman yang ingin begini, ini ingin berbuat seperti ini, ya tidak masalah, ya itu wujud keragaman aja, wujud keragaman yang kemudian ya semua harus dimaknai sebagai kekayaan bersama. Jadi saya tidak pernah membiarkan hal-hal yang hanya satu konsep gitu ya, biar banyak konsep saja. Beragam lah ya, masukan-masukan ya, diterima. dan mereka melaksanakan semuanya, maksudnya tuh ya dari mereka ya untuk mereka juga, untuk mereka dan untuk orang lain gitu. Karena saya selalu begitu, kita silaturahmi dengan teman-teman KPJ, teman-teman Selengker, berbagai inilah. Bahkan pernah di konser, saya lupa tahunnya itu, konser di Cilegon kalau nggak salah itu. Cilegon tuh waktu itu ketuanya saya Komeng kalau nggak salah, Komeng sama Didai itu ya, segala macam. Komeng Bojonegara ya? Bukan. Enggak, Komeng Cilegon. Komeng Cilegon. Komeng Cilegon. Itu ada konser di Cilegon. Saya waktu itu disuruh ke Ledian oleh Bang Iwan, malam-malam saya ke sana. Terus kemudian apa yang ingin dilakukan oleh teman-teman OI Banten katanya. Saya cuma minta bahwa kami ingin pertama meminta sumbangan dari teman-teman yang datang konser waktu itu. Sehingga kita siapin kardus kotak untuk itu ya. kotak itu untuk menggalang
sumbangan kalau tidak salah ada gempa di Banten Selatan dan di Jawa Barat Selatan kalau tidak salah itu. Oh, untuk itu bencana alam, Iya, bencana bantuan alam. Saya lupa tahunnya itu. Tapi teman-teman OI mungkin ada yang tahu, bukan banyak yang tahu kan. Karena mereka biasa mengkoleksi semua dokumentasi aktivitas apapun yang Iya, bersangkut paut dengan OI atau Iwan Fals, ya. mereka mendokumentasikan itu semua dengan rapi. Kalau saya lupa kayaknya. Itu pertama. Yang kedua, teman-teman yang datang ke konser harus memungut sampah yang mereka buang. Sehingga teman-teman OI ketika pulang dari konser itu ya tidak hanya enjoy sedengar sendirinya, hanya untuk pribadinya, senang dengan pribadinya, tapi dia sudah berbuat untuk lingkungan dengan membuang sampah ke tempat sampah, memungut sampah, dibuang ke tempat sampah. Dia sudah berbuat untuk lingkungan, untuk kebaikan bersama, dan kemudian menyisihkan dari sedikit sisa uang lebih lah buat membantu saudaranya yang lain gitu. Dan saya waktu itu sangat kagum lah ke teman-teman OI gitu kan ya. bahwa karena saya juga sempat dipanggil ke panggung oleh Bang Iwan itu waktu di Cilegon itu. Saya juga naik ke atas panggung. Waktu itu masih joget-joget di bawah. Oh, enggak. Kalau kuliah saya masih joget-joget gitu. kalau Tapi kalau udah selesai ini udah jadi dipanggil ke atas itu ke atas waktu itu. Dan ya saya melihat teman-teman OI yang memiliki ruh kuat untuk waktu itu ya, bahwa ya hidup harus berbuat untuk lingkungan, untuk sesama, dengan sekecil apapun kemampuan kita, dengan mungkin tidak seberapa ya, tapi harus berbuat. Ya mungkin tidak terasa, mungkin tidak dianggap punya makna oleh orang lain, ya kita berbuat saja. Walaupun hanya sedikit yang kita miliki, kita bagi juga mungkin sedikit. Yang terpenting ya apa saja, mau dibagi tenaga kita punya tenaga. Karena kita juga sering bakti sosial, mengecat musola di Malingping, di mana itu di Cilaban Bulan pernah juga. Dan itu terus menerus kan dilakukan ya kan? Lakukan. Termasuk kita pernah mungut sampah di Kawah Pulau Sari. Ya, naik bareng, pulang di bawah sampahnya. Kemudian pernah juga ke Baduy. Banyaklah yang sudah dilakukan. Bahkan olahraganya juga sepak bola kita dengan sparring gitu. Jadi memang sopan itu diimplementasikan benar. Sehingga itu kan mengakar akhirnya ke teman-teman OI. Nah, ini kan yang semua orang lah, mungkin teman-teman OI yang lain, bahwa melihat Kang Arief adalah sosok yang ya bagi saya tidak ada ya tidak tertandingi dalam urusan mengelola teman-teman OI. Jadi bukan lagi hubungan komunikasi organisasi dan segala macam, tapi lebih mengayomi lebih dalam dan lebih dalam lagi. Kuncinya apa sih Kang? Akan bisa masuk ke semua segmen di teman-teman OI seluruh Banten, saya pikir. Saya pernah kan sekali diajak ke Tangerang, ke waktu ke Rumah Samsaka itu ya, segala macam, terus ke Lebak, ke Ulandina segala macam, kan selalu masuk. Dan itu saya pikir mungkin kan dulu Akang aktif-aktifnya, kenceng-kencengnya gitu, 2003, 2004, 2005 segala macam. Tapi sekarang juga kayaknya masih sering kumpul-kumpul dilakukan gitu. Itu apa motifnya ini kan? Ya kuncinya banyak mendengar aja. Senang dengan komunikasi dengan teman-teman itu, banyak mendengar aja dari mereka. Oh, keluh kesahnya, curhatnya. Apa aja gitu ya. Jadi udah bukan lagi hubungan organisasi kan akhirnya kan? Enggak sebatas organisasi. Udah. Saya waktu yang masih di OI, maksudnya masih pas jadi ketua OI itu hampir tiap minggu kayaknya saya keliling gitu. Ada orang yang anaknya sunatan, ada datang, ibunya yang sakit, ada yang nikahan, adiknya segala macam. Ketika saya punya waktu, saya sehat, datang saya. Jadi sehingga saya masih kemana itu, ke pelosok-pelosok itu nyampe itu.
OI yang kemana sih, di Tangerang itu sampai ke Pasar Kemis, ke Panoongan, kemana lagi tuh, sama Acil itu, sama Jajang, Mita dulu ada. Jadi kan Babe, sebanten dapat Kang. gitu, makanya itu sebanten semua Haji memang Mahmudin. Ya. ini kan Saya datang. Bahkan tersentuh lah. ada dulu, ada OI Malingping juga saya datangin sih, walaupun mereka baru kenal ya. Itu kan kelompok-kelompok sebenarnya kan, kelompok-kelompok OI kan banyak sekali gitu. Bukan hanya persoalan struktur organisasi kan, itu kelompok-kelompok yang memang kadang-kadang ya memang adanya OI dengan struktural, kelompok mereka kadang-kadang kan ya memang belum terkoneksi gitu. Tapi Akang itu bisa mengoneksikan mereka sehingga ada integrasi ke organisasi dan bisa berbuat lebih. Ini kan Betul. kelebihannya. Kuncinya banyak, saya betul banyak mendengar. Saya tuh jarang Silaturahmi. sebetulnya silaturahmi, banyak mendengar, ya bercanda-canda aja. Dari sini mendengar, oh ini begini, ini mendengar, oh ini begini. Ketika saya punya kesempatan untuk mengisi ruang kosong yang dia pernah sampaikan ke saya berikan. Begitu. Jadi saya tuh banyak mendengar aja. Dari semua teman-teman OI itu banyak mendengar dan sehingga jadi motivasi saya. Hai Kang. Ya. Jadi mereka akhirnya bagi saya sih ya teman-teman OI itu seperti keluarga. Udah bagian daripada Sebagai keluarga. Karena sampai sekarang juga walaupun saya udah lama nggak di OI secara struktural ya teman-teman OI masih banyak yang silaturahmi, yang undang saya kalau ada kesempatan juga saya suka datang. Ya bagi saya siapapun teman-teman OI ya, ketika mereka memiliki niat untuk silaturahmi, berkarya dengan baik ya, saya terbuka teman-teman. Selalu terbuka. Itu kenapa ya bisa begitu Kang? Apa hati itu kan kadang-kadang ya kalau kita sudah nggak terlibat di situlah ya sudahlah ya. Tapi kenapa? Iya mungkin itu ya karena Selalu ngurusin gitu. OI itu, teman-teman OI itu sudah seperti keluarga bagi saya. Mungkin itu. Jadi saya kayaknya susah apa ya? Enggak. Itu lepas ya, tidak bisa lepas dari Nggak komunikasi. bisa. Ya jadi akhirnya ya mereka saya sering silaturahmi. Kemarin aja saya baru dari Pontang. Saya disuruh ke Pontang sama Kang Ari Pontang. Saya ke sana sama keluarga, di sana ada teman-teman OI ya. Ngobrol sampai dikasih itu kepiting. Tapi dengan tokoh-tokoh yang dulu Kang ya, dulu bareng di Korwil, di BW kan itu pasti Ya dulu kayaknya ya, kalau yang sekarang sih suka itu masih ada. komunikasi Kang, dengan yang lama-lama masih komunikasi. Masih komunikasi, yang lama-lama masih komunikasi, yang baru-baru juga sih suka Ada komunikasi. Ya. teman-teman apa tuh sekarang tuh ada OI apa sih? OI apa itu lah? OI Hoya apa tuh? Suka ke rumah tuh ada teman-teman apa tuh? Teman-teman Lantaka tuh, teman-temannya si Kang Ian Bento ya. Ke rumah. Masih rutin ke rumah ya. Saya kemarin aja ini kaos ini dikasih dari Babe OI Blaraja ini. Oh, ini Iya. konser adalah silaturahmi. Silaturahmi. Dikirimin pakai paket apa? Ya kan Sama begitu orang itu kalau istilah ketuk pintu OI Banten ya saya pikir ke Kang Arif lah karena ada makna lebih di sana. Jadi kan Enggak sih, saya sebetulnya bukan siapa-siapa lah di OI, saya cuma tapi akan bagian kecil aja. menanamkan sesuatu yang sulit sekali orang juga ikut berbuat seperti itu. Iya, karena gini, kalau saya sih ke teman-teman OI itu suka ngasih ini aja. Kita tuh kecil. Tapi kita harus punya nilai. Kita tuh kecil, tapi Bernilai. kita harus punya nilai. Ketika kita tidak punya nilai, orang tidak akan melihat kita. Tapi ketika kita Udah punya kecil. nilai, walaupun kecil kita punya nilai, orang menghargai kita. Maka sekecil apapun kita harus memiliki nilai. Nah, nilai ini didapat dari ketika kita bekerja untuk orang lain, berbuat untuk orang lain. Kita menjaga alam, membersihkan sampah. Ketika orang sepi bicara lingkungan, sepi bicara silaturahmi, sepi bicara
apa namanya berbuat untuk sesama, kita harus ke sana. Ini digali dari apa maknanya itu dari semua lagu-lagu Iwan. Iya, saya terinspirasi dari lagu-lagu Iwan semenjak saya kecil lah gitu ya, tadi SMP itu ya. Dan saya berterima kasih ke Bang Iwan yang dosen kali ya, dosen. Mentor lah ya. Karena saya juga belajar syair-syairnya yang sederhana tapi dia bisa mengangkat satu peristiwa menjadi sebuah syair dan tidak cukup rumit untuk menerjemahkannya, mudah saja. Iya. Jadi saya ya terbangun kesadaran saya dari situ. Salah satunya terbangun dari karya-karya lagu Iwan Fals. Bang Iwan. Makna OI bagi Akang itu sejatinya itu apa makna OI? Bagi saya OI itu silaturahmi. Itu maknanya, dan saya ingin mengajarkan silaturahmi dengan teman-teman OI ini ke anak-anak saya juga. Anak-anak saya juga biar tahu bahwa silaturahmi itu penting dan harus dijaga. Dari kalau kata Bang Iwan tuh, hidup bersama harus dijaga. Gitu. Nah, karena saya juga ketika saya dulu bersama teman-teman OI, saya banyak menggagas karya-karya bersama. Diawali dengan silaturahmi itu. Dengan silaturahmi terus kemudian menghadirkan muncul karya, ide-ide termasuk karya-karya. melahirkan album Menembus Batas Samsaka itu. Oh, di zaman Akang Di itu zaman ya? saya. Jadi Saya sampai ikut itu rekaman? Rekaman. Saya ikut beberapa kali, saya ikut nemenin tuh sama Samsaka, Kang Kendui, Kang Beng Beng kalau nggak salah, Kang Acil. Saya ikut waktu itu. Sampai menjemput ke rumahnya, rekaman, pulang. Dan Menembus sampai Batas. menghasilkan album Menembus Batas. Menembus Batas sampai itu dengan teman-teman Tangerang lah, dengan teman-teman Samsaka. Oh, itu Samsaka. Tangerang ya, Samsaka di Tangerang. Kemudian dengan teman-teman KPJ Rangkas Bitung, kita pernah Iya. Kang Ugas ya? sebulan Kang Ugas itu dengan Kang Ugas dan teman-temannya, Kang Bele, Kang Ugas, Bang Prengki. Itu pernah juga ke Kerawang, diundang Agendanya oleh itu? sosialisasi kampanye pilkada. Waktu itu oleh KPU Kerawang selama sebulan teman-teman KPJ di jadi Kerawang. ikut jadi pemeran di acara KPU? Iya, mengisi di acara KPU itu selama 1 bulan. Running di tiap kecamatan di Kerawang itu. Itu dengan teman-teman KPJ Rangkas Bitung, bahkan kita sempat rekaman juga itu dengan Kang Ugas waktu itu. Banyak beberapa lagu waktu itu Kang Ugas, teman-teman Cilegon, Komeng, si Kang Budi di Cilegon rekamannya. Kita beberapa kali rekaman. Ada beberapa lagu juga mungkin teman-teman masih nyimpen lah lagunya. Kemudian kita juga ya sering kerja bareng dengan teman-teman KPJ Pandeglang. Terus ya sekarang dengan mengadain acara jambore itu ya. Waktu zaman saya itu jambore di Ulandira sama di Labuan kalau nggak salah ya. Dulu dibantu oleh Kang Fajar, Kang Entis, Tejo sekarang ada jadi guru ngaji Tejo. Saya sama istri pernah silaturahmi ke Keramat, ke rumah. Itu kan Tejo. berarti menjalankan sopan itu, pendidikan itu kan pendidikan. Sopan, tapi saya itu intinya saya memang sampai sekarang juga ketika ada teman-teman OI yang ngundang ketika saya sempat ada waktu, saya datang ya. Ya sepanjang saya sehat, saya punya waktu, insya Allah saya datang ke teman-teman. Jadi maknanya adalah silaturahmi, tapi dari silaturahmi itu berbuat sesuatu dan menghasilkan sesuatu. Ada karya yang memang
dan itu karya itu abadi. Kapanpun, sampai kapanpun anak cucu kita lihat bahwa itu adalah karya Iya, kita. karena hidup ini sementara, tapi karya selamanya. Pasti ada karya. Harus itu. ada karya. Ya. Jadi kalau kita ingin tadi itu memiliki makna, harus punya karya. Yang belum akan coba untuk membuat buku tentang OI mungkin. Nah itu Enggak lah. penting. Maksudnya Karena gini perjalanan juga, dialami. enggak, maksudnya saya tuh hanya apa? Biar jadi Saya sebuah mungkin karya ke cuma turun temurun apa, gitu Kang. setetes lah, setetes kecil dari bagian OI Banten ini. Banyak juga yang, maksudnya saya hanya bagian kecil dari teman-teman OI, saya bukan siapa-siapa. Ya saya kan hanya ingin berbuat aja untuk OI, ingin berbuat yang yang terbaik, menjaga silaturahmi, bahwa ketika saya dulu dikasih amanah di OI banyak kekurangan, banyak keterbatasan, banyak ketidakmampuan, ya itu saya minta maaf karena itu semata-mata saya sebagai manusia yang memiliki kelemahan juga. Jadi mungkin banyak sisi-sisi kelemahan saya dulu yang mudah-mudahan hari ini teman-teman OI yang baru yang memiliki energi besar, masih muda, bisa berbuat yang lebih baik dari saya. Jadi harapannya itu ke teman-teman nih, harapan Kang Arif ke teman-teman yang sekarang nih, OI yang sekarang kan juga banyak masih bergelut di organisasi OI gitu kan, dan teman-teman yang lain harapannya untuk dengan zaman sekarang kondisi OI beradaptasi harus lebih baik dan yang lain-lain mungkin itu harapannya bagaimana? Ya untuk teman-teman OI, khususnya teman-teman OI Banten, baik BPW, BPK, kelompok, teman-teman ya harus berkarya, harus berbuat, karena saya percaya teman-teman OI sekarang lebih baik dan lebih tangguh, karena mereka masih muda, mereka banyak kesempatan untuk berbuat, ruangnya juga berbeda, teknologi sekarang lebih baik dari teknologi yang dulu. Teman-teman bisa memanfaatkan kelebihan teknologi informasi untuk bisa lebih memiliki karya-karya yang dirasakan oleh masyarakat semua. Jadi teman-teman OI ya harus tidak diam gitu, karena diam itu mengurung diri. Jadi teman-teman OI harus berbuat, harus berjalan. Jadi seperti mendorong mobil. Kalau mendorong mobil itu terus dorong, jangan berhenti, dorong terus saja, terus aja sampai hidup lagi. Sampai hidup lagi atau ya sampai ke titik yang kita tuju. Jadi seberat apapun harus terus didorong. Karena ketika kita berhenti, itu memberi kesempatan kepada kita dan kepada ruang yang ada di sekitar kita untuk berbuat malas. Tapi ketika kalau sudah malas, selesai ya? Selesai. Makanya kita dorong terus. Ketika kita mendorong sesuatu, insya Allah itu akan menggerakkan baik pribadi kita maupun lingkungan kita. Akan tergerak untuk ikut sama-sama mendorong tadi. Sehingga teman-teman OI saat ini, saya berharap ya untuk terus mendorong OI ke arah yang lebih baik dengan karya, tidak dengan yang lain-lain. Karena kalau dengan karya itu orang mudah melihatnya bahwa OI keberadaannya bermanfaat bagi lingkungan dan bagi masyarakatnya. Dan tidak perlu mahal. Saya pikir kayak seperti teman-teman kelompok OI mungkin yang ada di kota, yang ada di desa, berbuat sekecil apapun, saya pikir memiliki nilai. Seperti misalnya ada got yang mampet, dibersihkan begitu. Terus membuat gerakan ngamen tapi dibayar oleh sampah gitu. Ya. Saya pikir dan saya salut ke teman-teman OI, ke teman-teman KPJ Rangkas Bitung ya, yang
dimotori oleh Kang Ugas. Dia terus berbuat di saat pandemi ini, dia terus berbuat dengan menjual masker apa itu untuk ya berbuat terus untuk kemanusiaan. Nah, saya juga berharap teman-teman OI terinspirasi oleh itu, tidak berhenti untuk berbuat untuk kemanusiaan. Oke, Kang, luar biasa ini. Mana-mananya dapat kita dapatkan. Kang, untuk terakhir nih, saya tantangin untuk nyanyi. saya tuh nggak bisa nyanyi karena apa? Saya penikmat aja, teman-teman OI Saya yang lain. nyanyi, Kang, tenang. Saya pandu nyanyinya itu. Jadi kita habis ini kita bernyanyi. Boleh. Gimana? Sepakat? Boleh. Oke. Tapi ya dengan suara yang tidak seperti Ya, kan Samsaka kita lah ya. bicaranya mana ini? Sair-sair menginspirasi. Oke, kita akan bernyanyi bersama. Lagunya ntar ada yang lebih ahli. Saya bawa artis di mana sih? Di Cikesal. Oh, artis dari Cikesal. Kita akan main gitar bareng, nyanyi bersama. Bersama Legend of Oi. Hey. Oke, mari kita saksikan karya kami bernyanyi sore hari di Cimenti. Oi. Salam Oi. Gemuruh pohon tumbang berpadu dengan jerintis sirip baraya, tawa kelakar badut-badut serakah, tanpa HPH berbuat semaunya. Lestarikan alamnya celoteh belaka, lestarikan alam mengapa tidak dari dulu. Oh, mengapa? Oh, jelas kami kecewa dengan bimbang yang dulu perkasa. Ini tinggal cerita pengantar lelah si buyung. Bencana erosi selalu datang menghantui tanah kering, kerontang banjir datang itu pasti. Di rimba tak ada tempat berpijak lagi, punah dengan sendirinya akibat rakus manusia. Sebentar apa saja Kang ya? Lestarikan alam hanya celoteh belaka, lestarikan alam mengapa tidak dari dulu. Oh mengajar, oh, jelas kami kecewa mendengar gergaji tak pernah berhenti demi kantong pribadi, tak ingat rezeki generasi nanti. Bencana erosi selalu datang menghantui tanah kering, kerontang banjir datang itu pasti. Di bata ada tempat berpijak lagi, punah dengan sendirinya akibat rakus manusia. Selalu datang menghantui tanah kering, kerontang banjir datang itu pasti. Di bata ada tempat berpijak lagi, punah dengan sendirinya akibat rakus manusia. Rakus bukan kepalang, dasar tikus memang sialan. Oi tikus kantor. Kayak luar biasa. Dendang-dendang manis, gitaris Cikesal manis. Kang, apa nih kata-kata mutiara biar penutup laga ini udah seru karena tempur terakhirnya seru. Gimana Kang kata-kata yang ingin disampaikan?
apa ya? Ya itu aja lah paling. Kalau saya sih ke teman-teman OI suka bilang ini juga dari diambil dalam apa lagu, bukan lagu, cover album Dalbo kali ya. Kalau nggak salah sih, kalau nggak lupa. Ya itu. Hidup bising harus hening, hidup liar jangan kehilangan akal, merenung sejenak, lalu kembali bergerak. Wush. Itu aja. Sawung Jabo. Oke, itu perbincangan kita dengan Kang Arif, ditemani, ini terakhir ini ada ditemani geng atau band efek rumah dinas yang kena efek pandemi jadi Bubar. nggak bubar. Nggak bubar. Ya. Oke, kita sampai ketemu lagi di tema-tema yang lebih menarik dengan tokoh-tokoh yang lebih menarik, dan tetap stay tune atau tetap mampir ke channel Bang Ocing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oi.